Kita orang Dayak Seberuang, setelah mati dulu ada rumah betang, Jadi pemangku adatnya di betang itu, jika ada yang mati, dia mulai memerintahkan kepada warganya. Sini saya menjelaskan langsung adat kematian. Sini adat kematian. Bukan hanya kita tidak bukan hanya adat hidup, sini kan ada adat mati. Jadi maka orang bilang menyampaikan dengan kita sekarang, hidup pun beradat, mati pun beradat. Sebenarnya kan janggal, ngapa orang mati itu harus beradat, dia kan udah mati. Nah, jadi ini adalah adat kematian kita orang Dayak. Pertama, pihak kepala sukunya memerintahkan kepada warga jika ada orang mati, setelah yang mati itu diurus, dimandikan, diberi pakaian, lalu ditempatkan di sudut rumah, diimpitkan ke dinding, dia membujuri bumbung, tidak bisa melintang bumbung rumah, lalu diberi pagar pakai bambu. Di kaki mayat itu adalah dibuat dapur yang dibuat dari capan, diisi dengan tanah, lalu dapur itu dihidupkan api dan di situ tergantung daun. Kemudian kepala sukunya itu memerintahkan nebang kayu, tidak dibikinkan peti seperti sekarang, nebang kayu itu kayu bulat. Kemudian menumbangkan kayu itu tidak boleh ke arah matahari terbit, harus mengarah ke matahari terbenam. Berarti kan diarahkan ke sebelah barat, kayu itu dipilih, tidak boleh ditumbangkan ke sebelah timur. Lalu yang di rumah itu mengambil daun terap yang sejenis daun sukun. Daun terap itu ditungkupkan di kaki tangga, disembelihkan ayam. Di setiap orang yang mengunjung ke rumah duka harus menginjak daun itu. Dalam arti, berarti telapak kaki sudah disengkelan, tidak boleh atau pantang menginjak tanah sebayan atau tanah surga sebelum panggilan menjemput. Lalu kembali ke itu, kayu bulat itu ditebang, lalu dikeruk pakai kapak atau pakai beliung, itu yang disebut lancang, atau Dayak kuno menyebutnya ban, sebut ban. Lalu ban itu waktu membuat lancang itu harus memasak di tanah, harus makan. Kemudian setelah lancang itu jadi, dalam kurung waktu sekitar 8 atau 9 jam itu harus sudah selesai membuat ban itu, membuat lancang. Lalu setelah per 4 mau selesai, satu bagian masih disisakan, tidak boleh diselesaikan di tempat yang membuatnya semula, membuat lancang itu semula. Harus pindah tempat, harus agak dekat rumah. Itu yang disebut perapat lancang, perapat ban, disebut perapat ban. Nah, di situ maka petinggi Dayak itu mulai memerintahkan lagi untuk mengambil ayam untuk ngerapat ban itu, ngerapat lancang. Ayam itu diikat pakai taji atau pakai pisau, yang satu pakai pisau besi sesuai dengan aturan hidupnya manusia, yang satu pakai pisau bambu, dan diikatkan ke arah depan, tidak diikatkan ke arah belakang. Jadi itulah yang kalah itu berarti mengalahkan sebayan, mengalahkan cuyak kalau bahasa orang Dayak. Kalau cuyak itu kalah nyabung dengan manusia, berarti kurang kematian, berarti cuyak itu kalah. Jangan sampai cuyak itu menang. Kalau cuyak itu menang, nanti mungkin bisa beruntun kematian kalau menurut cerita kita orang Dayak. Lalu setelah lancang itu selesai,
maka ditaikkan ke rumah, dipikul, dan lancang itu dibuat di bagian kepala, di bagian kaki dibuat tempat untuk memikulnya, disebut tangkung lancang, tangkung ban kata orang Dayak. Bagian arah kakinya, tangkungnya seperti ekor ikan, atau bagian kepalanya dibentuk seperti kepala burung enggang, atau seperti hulu parang, takah latuk kata orang Dayak Tempunang nyebutnya. Itunya nama tangkung lancang. Lancang itu dirapat pakai pisau, arah kepala dengan arah kaki dipukul pakai kapak. Berarti bunyi pisau dan kapak itu berdenting, bahwa udah tahulah petara bahwa anak manusia dipanggil oleh sang petara pemanggil. Setelah itu lancang itu ditaikkan ke rumah, lalu sekitar 5:30 lancang itu diisi dengan getah kayu, getah damar, dihidupkan api, kemudian disiram pakai air, dilinggang atau digoncang 7 kali ke kiri, 7 kali ke kanan. Setelah itu baru memasukkan mayat ke dalam lancang, dan lancang itu diikat pakai rotan sega, dan pasaknya itu adalah kayu belengkiang kata orang Dayak. Kalau tidak ada belengkiang bisa juga kayu lansat, bukan kayu sembarangan. Setelah itu, setelah mayat sudah dimasukkan sekitar jam 6, kemudian kepala sukunya memerintahkan lagi untuk apa sih permainan atau adat mati harus ditampilkan, harus diperagakan pada malam itu, malam mayatnya masih di rumah. Lalu di sini ada pernah orang menyebut kalau yang mati itu laki-laki, dia harus ada meninggalkan bubu untuk menangkap ikan. Bubu itu, di dalam bubu itu dimasukkan serbuk lancang yang dibuat itu. Kemudian kepalanya labu yang diukir atau dibentuk wajah, hidung, mata, mulut, dan telinga dari kapur. Kemudian dikasih tangan, dikasih kaki. Kalau yang mati itu laki-laki, berarti dia harus berpakaian baju kemeja dengan celana panjang. Kalau mati perempuan, berpakaian baju kebaya dengan kain sarung. Setelah itu, yang dianggap tua di Betang itu itulah yang diajak sesuai dengan ajakan. Berarti basi itu adalah sejenis ngamuk. Dia memperlihatkan kepandaiannya di tempat yang mati itu, di rumah duka. Lalu topeng itu kedua, setelah malam begitu basi itu dimainkan, topeng itu pun datang diselimuti oleh karung sabut. Kalau dulu pernah juga pakaiannya pakaian orang yang mati itu. Karena rumah Betang adalah 2 pintu, yang satu topeng itu datang dari Betang tangganya arah ulu, kemudian yang satu dari tangga yang arah hilir, untuk mengejutkan orang, untuk menakutkan orang. Tapi itu hati-hati, kalau sekarang mungkin banyak yang tensi bisa pingsan, nanti mati juga, repot kita. Setelah itu kepala sukunya mengomando banyak permainan adat mati itu. Ada yang disebut main alu. Main alu itu, alu ini terdiri dari 6 batang alu dan dimainkan oleh 5 orang. 5 orang. Yang 4 orang untuk menggesekkan alu itu sesuai dengan bunyinya dan tidak digesekkan sembarangan, dimusikkan, dan 1 orang itu melangkah menari di atas alu. Tapi harus hati-hati, jangan kaki sampai terjepit. Kalau terjepit bisa patah.
Kemudian setelah main alu, kemudian ada rejuk alu. Itu dimainkan dengan alu 1, alu 4, dengan alu 4 dan orang 5 juga. Dia meloncat sampai setinggi-tinggi mungkin berpegangan di alu itu. Alu itu mulai dari lantai dinaikkan terus sampai sehabis-habisnya, sampai setinggi apa bisa yang ngerjuk alu itu, meloncat di alu itu bisa lolos. Setelah main air juk alu, di situ ada taik musang. Taik musang itu terdiri dari 1 batang alu. Dia memanjat dari alu itu, langsung memanjat yang mikul, turun ke bawah, manjat lagi, begitulah seterusnya. Setelah taik musang, di sini ada berpakaian sebayan, kata orang. Dia berpakaian di atas alu. Di atas alu dia berpakaian sampai menyingkulkan tali parang di pinggangnya. Dia berdiri di atas alu, kemudian dimainkan oleh orang 3. 2 orang mikul alu dan 1 orang di atasnya. Itu kemudian ada nyuruk alu serenti. Jadi alu itu diempitkan ke lantai, berkisar sekitar 1 renti, 1 genggam dari lantai. Dan siapa yang bisa nerobosnya dari bawah? Alu itu kan kecil dari ukuran kepala manusia, antara lantai dengan alu itu. Itu suruh menyukuk alu serenti. Kemudian selain daripada itu ada titibruk, kata orang Dayak. Itu adat matinya juga, titibruk. Beberapa orang, puluhan orang berbaris dan meloncat-loncat di atas bahu kawan sampai seterus-terusnya ke depan, sampai ke dinding sudut rumah betang. Selain daripada titibruk, di sini ada entun keladi, cabut keladi. Sini ada cabut keladi, seperti itu juga, tapi berpegangan di arah perut. Beberapa orang berbaris, puluhan orang berbaris, memegang arah perut kawan dan menggoyang-goyangkan. Di mana bisa tercabut? Apakah di arah akarnya, apakah di pertengahannya, atau di ujungnya, sesuai dengan kekuatan yang megang kawan itu. Itu entun keladi, kata kita orang Dayak. Setelah entun keladi, di sini ada main api, bom mansak, kata orang Dayak. Itu juga dipimpin oleh kepala sukunya atau temenggongnya. Satu kain yang disobek, punya yang meninggal itu disobek, kemudian dibakar. Apinya diambil dari kaki mayat, dari dapur capan itu, dan kemudian dilemparkan kepada kawan. Dan api itu tidak bisa menyakit, walaupun api itu selebar apa, tidak bisa sakit yang kena api itu disebut bom mansak. Kemudian setelah itu ada permainan yang disebut babi. Babi itu salah seorang turun ke tanah, dia mandi lumpur, dia naik ke rumah lagi, menggesek-gesekkan dengan kawan-kawan yang di rumah. Itu babi. Permainan ini setelah orang dah mau tidur semua. Kemudian ada landak. Landak juga dimainkan oleh 1 orang atau 2 orang. Dia berselimut duri, akar berduri, diseret ke rumah, ke tempat orang yang baring, yang mau tidur. Karena mayat orang Dayak satu pun sebenarnya kalau menjaga mayat tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Maka kalau terjadi ada yang tidur atau tidur semua, pernah terjadi yang disebut sekarang tuh bangkit. Bangkit bukan berwujud pikir normal, bukan berwujud manusia lagi, dia udah berwujud hantu. Dia adalah bisa makan semangat, kata orang. Maka oleh sebab itulah permainan itu selalu diadakan. Kemudian ada permainan lagi adalah tangkap umpan. Seutas tali
dan digantungkan buah pinang, dan ngambil buah pinang itu digigit dan melengkungkan tubuh kita bukan ke depan, dilengkungkan dari belakang, dan sampai berapa senti atau berapa meter mampu enggak dia ngigit buah pinang itu tangkap umpan. Setelah tangkap umpan, di sini ada semada, kata orang Dayak, semada. Salah seorang tuh berasnya direndang, setelah panas dihamburkan seluruh ruangan supaya orang itu tidak tidur. Lalu setelah itu masih banyak permainan-permainan lagi yang harus diperagakan pada waktu orang mati atau adat orang mati. Kemudian saya tidak menjelaskan permainan yang lain, ini pun dah banyak dijelaskan. Dan kepala sukunya sekitar jam 3 di antara dini hari dan tengah malam, dia memerintahkan para ibu-ibu harus memasak persiapan untuk kekuburan, untuk makan paginya itu, makan dini harinya. Lalu kepala sukunya mengambil sebilah beliung yang dilepaskan dari gagangnya dan mengambil sebilah parang. Parang itu pun khusus parang yang dibawa yang mati itu, yang mau dibawa ke kuburan. Maka kepala sukunya itu memukul puting beliung itu 7 kali ke arah kaki, 7 kali ke arah kepala supaya berdenting kuat, mengusir bahwa hantu-hantu yang hadir pada orang yang mati itu. Karena kalau menurut Dayak, ada orang mati berarti hantu dari Sebayan itu ke pesta. Itulah pesta. Kalau ada orang mati di sini di luar, berarti yang di Sebayan datang, panggil, kata orang Dayak. Jadi hantu-hantu yang mabuk, yang tertiduran diingatkan supaya ingat sebentar lagi mayat akan diturunkan gitu, Pak. Kemudian